Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, dan seluruh jamaah Masjid Al-Taqwa, pengasuh-pengasuh kita, sesepuh yang mendahului kita, termasuk yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, barakah sekeluarga, dan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan damai di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan nikmat kubur, dan insyaallah amal-amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta pemirsa dan seluruh kaum muslimin, kita bersyukur kehadirat Allah. Di kesempatan yang barokah ini kita masih bisa disempatkan Allah untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan usaha kita, disembuhkan segala sakit kita, bahagia sekeluarga, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat wassalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكونوا lan ora ana sira Nabi Muhammad, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad, fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an, dalam suatu keadaan apapun engkau wahai Nabi Muhammad di tengah-tengah umatmu yang mungkin juga tidak semua menerimamu. Ya, ini juga menggambarkan kepada kita jamaah bahwa orang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Orang yang karakternya bagus tidak semua menerimanya, tidak semua memilihnya, bahkan banyak yang juga membulinya, menghalanginya. Ya, itu. Jadi sejak Nabi Muhammad sudah ada di ayat-ayat sebelumnya, ya, umatnya Nabi Muhammad banyak yang tidak mengakui kerasulan Muhammad. Tapi Allah menjelaskan, apapun keberadaanmu wahai Nabi Muhammad, dan termasuk wa ma tatlu minhu min Qur'an, apapun dari ayat Al-Qur'an yang engkau bacakan, ya kan? Wala ta'maluna min amalin, dan apapun yang kalian, tadinya hanya khusus Nabi Muhammad karena secara khusus yang diutus oleh Allah sebagai Rasul adalah Nabi Muhammad. Itu. Nah, ketika membacakan ayat, artinya memberikan ajaran, memberikan satu syariat ya kepada seluruh umat, maka di sini kemudian berubah menjadi jamak. Wala ta'maluna min amalin, dan apapun yang kalian lakukan
kalian melakukan suatu amal ibadah, suatu amal soleh, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali sungguh kami Allah ya menyaksikan terhadap amal-amal kalian, sedikit apapun amal-amal kita di bawah pengawasan Allah. Maka orang yang soleh, orang yang baik ibadahnya adalah ketika beribadah seakan-akan menyaksikan atau disaksikan Allah. Sholat panjenengan, ibadah panjenengan, termasuk bisnis politik panjenengan, ya, mau sogokan, mau pindah partai, mau pindah pilihan, ya, itu yakin bahwa itu disaksikan Allah. Kalau sudah merasa disaksikan Allah, nah kira-kira kita melakukan suatu kemungkaran itu Allah ridho apa tidak? Seperti itu akhirnya. Ya, illa kunna alaikum syuhuda itufiduna fi. Ya, apalagi ketika kalian benar-benar menunaikannya dengan sepenuh hati, ya, dengan sesungguh-sungguhnya, mencurahkan segala tenaga, pikiran, ya, waktu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wa ma ya'zubu, ya, tidak ada satupun yang luput, yang terlewat, ya, terlewat apa? Ar-rabbika, dari Tuhanmu, sedikit pun wahai Nabi Muhammad, min misqali dzarratin, walaupun hanya sebiji zarrah. Kalau sahabat itu Quraisy Syihab dalam tafsir Al-Misbah itu zarrah itu sebiji atom, ya. Ya, sesuatu yang paling kecil lah, ya, unsur yang paling kecil. Fil ardi, baik yang ada di bumi, wala fis samai, atau yang ada di langit, wala asghar min dzalika, bahkan yang lebih kecil daripada dzarrah, ya, sauprit, bahkan lebih kecil dari dzarrah itu, ya, wala akbar, apalagi yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah pasti akan mencatatnya, ditulis secara nyata, secara jelas, ya, signifikan, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Beda dengan manusia sekarang, ya, semua baik, ya, nggak ada yang jelek, ditutupi semua, ya, kemungkarannya, pelanggarannya, korupsinya, ya, banyak pejabat-pejabat yang tadinya mendukung ini, begitu digeledah ganti mendukung itu ada itu kayaknya aku dewi karo kok lah apa minggu rono. Ayat berikutnya jamaah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, iling-iling, ingatlah bahwasanya aulia Allah, wali-wali Allah, ya, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak merasa takut, ya, dalam diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak merasa sedih. Innallaha ma'ana la tahzan, gitu, tidak usah bersedih karena Allah bersama kita. Kulon jenengan misalnya sedang ada musibah, sedang berduka, sedang mengalami satu keseretan misalnya, ya tidak usah bersedih, memang ukurannya seperti itu. Kalau memang rezeki tidak akan kemana, ya, di sini disebutkan inna awliya Allah, setuhune wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, jamaah sekalian, di sana disebutkan yaitu orang-orang yang idza ra'au dzakarullah, ya, dzakarullah, ketika mereka merasa riya, merasa pamer, mungkin ada suatu amalan yang sekiranya kurang dari ketulusan, keikhlasan, itu langsung ingat kepada Allah.
Misalnya saya nge-share di media sosial, di YouTube, alhamdulillah ini hampir 10.000 subscribe ya, berkat doa panjenengan. Jadi itu kalau kemudian terbersit, namanya juga hati manusia gitu. Kadang-kadang spontanitas, wah jadi arani wah gitu ya, itu pamer itu, langsung astagfirullahaladzim, ingat kepada Allah. Oke, itu orang yang termasuk kata Rasulullah, orang seperti itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ada juga hadis yang lain sahih ya, di Ibnu Katsir juga disebutkan, yang disebut aulia Allah itu siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang bukan sanak, bukan kadang, bukan famili, bukan saudara, tapi saling mencintai, saling menyayangi, saling bersahabat karena Allah. Nah, ini karena Allah, ini Allah itu Maha Esa loh ya. Minggu dikarano aku jago nomor siji loro sakarepku gitu. Ya, karena Allah saja. Jadi tahabbu fillah. Ya, mereka yang saling mencintai karena Allah. Lanjutannya hadis itu apa? Mereka ketika bertemu saling bersalaman, saling tegur sapa, ucapkan salam. Subhanallah. Dan itu dilakukan karena Allah, bukan karena orientasi atau kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, jangan sampai seperti politikus itu, tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Yang ada apa? Kepentingan abadi. Ya, orang mukmin tidak. Yang nanti termasuk aulia Allah adalah orang-orang yang di dalam dirinya menanamkan saling mencintai antar sesama, bahkan melebihi daripada saudara. Saat ini kan justru sing dulur kadang-kadang gak akur gitu. Ngeten ana iso ya dulur ya akur, karo kanca ya nyopo. Ya, gitu. Sehingga kata Rasulullah, orang ini nanti di akhirat ya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mimbar, ya, di mimbar min nur, dari cahaya, didudukkan sama Allah di situ. Artinya derajatnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacalah kemudian ayat ini, ala inna auliya Allah, dan seterusnya. Subhanallah. Mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan surga Allah, ya, mendapatkan kasih sayang Allah ya di sini. Maka di sini dilanjutkan alladzina amanu. Ya, lebih spesifik lagi ayat ini 63, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dengan imannya itu kemudian membawa dia beramal soleh, beramal ibadah yang dipinggir dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, ini monggo kalau jenengan kalau ingin menjadi kekasih Allah. Jadi aulia Allah itu bukan hanya di Sunan Ampel, nggih, Sunan Derajat, dan sunan-sunan yang lain, bukan itu saja. Termasuk panjenengan bisa menjadi kemungkinan wali-wali Allah itu. Jangan hanya wali murid saja atau wali nikah. Ya, kalau bisa menjadi wali Allah, tidak apa-apa. Sampaikan sama saudara kita, yang penting kita tidak riya. Aku ini wali ini Gusti Allah. Ya, artinya kekasih Gusti Allah dengan indikasi-indikasi karakter-karakter yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tersebut. Kalau di ayat 63 ini, aulia Allah ya orang yang beriman ke atas panjenengan itu. Anda semuanya para pemirsa ini, ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Wa kanu itu ono sapa sira kabeh, mereka ada dalam keadaan yattaqun, ya, dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Masyaallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, humul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Diberikan kegembiraan sama Allah baik di dunia apalagi di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada satu pengganti pun dari firman-firman Allah, dari kalimat-kalimat Allah. Dzalika wal fawzul azim, ketetapan bahwa panjenengan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang memang karena iman kepada Allah, takwa kepada Allah, kemudian menjadi kekasih-kekasih Allah, yang kemudian mendapatkan kegembiraan dunia dan akhirat karena Allah, diberikan rezeki ridho Allah. Itulah
kebahagiaan yang sangat agung. Wal fauzul azim, kebahagiaan, ketentraman, gitu, keselamatan yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai di akhir 64 ini menginspirasi doa-doa kita agar kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang disayang Allah, yang dikasihi Allah, yang istiqomah di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah sedekah. Insya Allah dilipat gandakan Allah, ya, dilapangkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan barokah sekeluarga, barokah dunia akhiratnya. Itu yang bisa kita lakukan di hari Jumat yang barokah ini. Jamaah sekalian, monggo nanti jangan lupa untuk menunaikan sholat Jumat bersama-sama, dan senantiasa kami sampaikan, ya, tetap jaga kerukunan walaupun beda pilihan, tapi sebagai orang beriman carilah calon pemimpin kita yang setidak-tidaknya mendekati, ya, di antara sekian itu yang paling baik Islamnya yang mana, ya. Kalau sudah ketemu yang paling baik Islamnya ternyata milih lainnya, maka kata Rasulullah dipertanyakan imannya, ya, karena memilih pemimpin itu dalam Al-Quran itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, tolak ukurnya adalah yang paling taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, masalah nama itu nomor sudah jarang, ya. Yang penting perilakunya, ya, akhlaknya, agamanya, itu seperti itu. Kalau memang dirasa sama, ya dilihat aja yang paling minim di dalam akhlak buruknya. Oke, monggo, tidak peduli nomor berapa, terserah jenengan, cari yang ahli Quran, ahli ibadah, ahli dakwah, ya. Insyaallah muga-muga negara kula jenengan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.